Saya ngantuk sekali luar biasa. Sudah hampir seminggu saya tidak tidur. Pikiran saya mikirin banyak utang. Utang ke pinjol. Apa yang saya harus bayar ya? Pakai apa saya bayar? Inilah kalau pakai pikiran sendiri. Aduh ampun deh. Saya tidak bisa ada yang menolong. Besti, teman, saudara, jauh semua kalau punya utang. Aduh hati saya susah sekali. Galau begini ya. Teman juga gak ada yang mendekat. Tuhan, Tuhan di mana kau Tuhan? Kau tidak melihat anakmu yang sedang susah. Aduh, wah ini mana pada kotor begini rumah. Punya pembantu ngayap aja kerjanya. Eha. Ya Bu, ini Eha Bu, ini Bu. Waduh. Eha, ai kamu, ai itu teh nanaonan pakai baju gitu. Bagus ya Bu ya, Wih. keren Bu, keren ya. Rasa teh juga nu geulis kamu teh. Aduh Ibu kan mau ikut pesen show, saya tuh di RW. Aduh. Diajak sama si Dika. Gitu. Benernya jam berapa kamu pergi? Bu, jam 6 juga udah beres, jam 6 sore. Aduh, jam 6. Iya. Tuh kira-kiranya kamu teh pikir. Ntar Bu, beres Tuh pekerjaan kerjaan beres. Bu. Kamu nggak ngerti. Kamu teh saya teh lagi banyak susah, tahu nggak? Iya Bu, saya juga ngerti Bu. Tapi Permisi, Bu, please. Please. Kamada. Eta. Saha eta? Gusti. Ibu jangan tarik-tarik. Itu. Baju saya Bu, jangan tarik-tarik. Nah, itu siapa? Bu, lihat Bu, pintunya juga belum dibuka tuh Bu, mana tuh? Ya. Dengekeunnya. Siapapun yang datang, mau si Lena, mau siapa, bilang saya nggak ada. Takut Permisi. debt collector. Tuh, ya, bilangnya. Ya. Ya, jangan ya bilangin ya. Ya siap Bu. Permisi. Monggo. Oh Bu Lena. Aduh Mbak Eha, maaf saya teh ngeganggu ya. Ibu ada? Gimana ya Bu ya, bingung saya ngomongnya. Bingung kenapa? Iya Bu. Aduh, begini Bu. Kata Bu Lena, kata Ibu, kalau ada yang datang, siapapun juga jangan bilang ada Ibu di rumah. Hah? Padahal mah ada Bu di rumah di Kenapa kamar. gitu? Iya, Ibu Bu. lagi ada masalah? Iya Bu. Aduh. Ibu tuh pinjem uang 200 juta Aduh. Bu. Ke benjol. Pergi. Saya mah takut. Udah gitu ibunya pusing. Jadi kalau ada yang datang dia lari cepet-cepet. Dia bilang, awas Eha, kalau ada yang datang jangan bilang ada saya. Aduh, kalau minjem gitu mah, bukan kalau minjem ke pinjol gitu mah, bukan cuma pinjaman aja tapi sama bunganya juga ya. Sama bunganya. Aduh, kenapa Langsung mesti tuh dibayar. Kamanda teh beberanian? 200 juta plus bunganya bayar langsung. Aduh, tapi gimana atuh Mbak Iya, Bu, Eha? kesian, Bu. Iya, saya teh makanya kesini teh ada perlu banget sama Kamanda. Atuh gimana ya? Gimana tuh Bu? Saya juga gak berani Bu. Ya gini aja ini. Mbak Eha bilangin sama ibu, ini ada Ibu Lena datang. Kata Ibu Lena, saya udah bilang Ibu nggak ada, tapi Ibu Lenanya nggak percaya katanya. Bilang cepet. Ya, siap Bu. Tuh, aduh. Ibu, Bu, ada Bu Lena. Tapi saya bilang, Ibu gak ada, Ibu gak percaya juga. Hei Lena, apa Aduh, kabar? Kamada, katanya Kamada lagi ada masalah ya? Iya, ada masalah saya. Aduh, masalah apa? Ini saya tuh tergiur karena harga emas begitu tinggi. Jadi saya pengen beli emas. Yang masalah emas kemarin itu. Iya. Oh. Terus saya beli melalui online. Taunya ini investasi bodong Bu. Aduh, sampai habis aduh, saya ikut prihatin. bayar bagaimana saya sampai 200 juta Bu. Aduh, tapi saya puji Tuhan ya.
punya suami galak juga, tapi saya bersyukur. Ternyata waktu itu kan saya juga, kan kita cerita tentang emas itu ya. Lalu saya bilang sama suami saya, papi, mami juga pengen belajar investasi emas. Wih, suami saya marah itu mah. Gitu? Galak suami ibu? Eta mama, rek naon ngilu investasi emas. Enggak, saya jaga anak jeung jaga insuli imah. Enggak, kudu ngarepotkeun salaki. Aduh, saya teh dengar, Bu, marah atuh. dengar. Punya suami galak itu teh. Bu, ngomong-ngomong ibu tahu dari mana saya masalah? Ada aja. Si ada bocor ya Nya, pasti. Enggak, Bu. Udah, Bu. Bu. Saya Udah. cuma ngomong Enggak ke Bu Nena apa-apa. doang. Enggak Enggak ke apa-apa, siapa-siapa. kata Ibu Eha, enggak bilang ke siapa-siapa, cuma bilang ke saya aja Ini katanya. mas suka comel bu. Aduh, saya mah pusing. itu pusing, tahu nggak? udah Ibu, Ayah kamu. udah Bu. Oh ya, sebetulnya saya tuh nggak tahu kenapa. Dari tadi itu Tuhan menggerakkan saya untuk hadir ke sini, pengen ngajak Mbak Lena sama Kak Lena sama Mbak Eha untuk sama-sama ikut ibadah kaum wanita. Oh gitu. Ibadah kaum wanita hari ini tuh ternyata ibadah PAJ, kumpulan kaum wanita se-Jawa Barat, GIA, Paskah lagi. Ayo atuh kita ikut ya. Dan itu hamba Tuhannya itu seorang hamba Tuhan muda, Ibu Jessica Abraham. Wah, itu sungguh keren, Bu, keren. Iya, betul. Keren. Sungguh Oh, dipakai oh. oleh Tuhan Pilu, untuk Bu. menjadi berkat banyak orang. Ayo atuh. Ayo Bu, ikut Kurang Bu, mana daripada nafsu ke kamu teh. daripada Ibu Ih, pusing di rumah. ih. Dan saya juga ikut pusing Bu. Iya, pusing. betul. Pusing. Betul. Saya juga mikirin Ibu. Saya baru datang juga lihat Ay, kamu pusing. jika rasaan teh geulis gitu kamu teh. Udah ibu mau ke gereja kita udah. Iya. Kita Tak berangkat. kadu dulu teh. Takut banjir, soalnya di depan Kopo suka banjir aja kalau itu tuh masuk. Kemana? Bagus kan? Di mana ini? Keren. Halo. Matiin.
kita dahsyat. Amin. Allah kita yaitu Yesus Kristus, nama di atas segala nama. Amin. Kita muji Tuhan dengan sungguh hati Bapak Ibu. Kita mau serahkan hidup kita pada pagi hari ini hanya untuk Tuhan. Suka nama Yesus, maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit serukan nama Yesus, Yesus maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, nama Yesus, penara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Amin. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Amin. Kita percaya nama Yesus, nama di atas segalanya. Amin. Bangkit serukan nama Yesus, maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, nama Yesus, penara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Katakan sama-sama. Nama penara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Amin. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus. Jemaat Tuhan lebih sungguh lagi. Katakan nama Yesus. Haleluya Yesus. Amin, amin. Serukan namanya. Nama Yesus, penara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus di atas segalanya. Beri kemuliaan bagi Tuhan Bapak Ibu. Saya persilakan untuk duduk kembali. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Nanti setelah persembahan kita akan menyaksikan persembahan angklung dari GMLR
Sebelum kita memberikan persembahan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari semuanya bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan kalau di mana di pagi hari ini Bapa, kami boleh Tuhan memuji-Mu Tuhan. Dan ketika kami Tuhan setelah bersorak-sorai memuji Engkau Tuhan, kami mau memberikan persembahan yang terbaik untuk-Mu ya Bapa. Mari Bapa Engkau memberkati persembahan kami Tuhan, supaya kiranya persembahan yang kami berikan Tuhan, itu boleh Tuhan memperluas kerajaan-Mu Tuhan, di bagian PAJ kaum wanita MD6 ini Tuhan, sehingga semuanya Tuhan akan kembali kepada kemuliaan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, dan Tuhan saatnya kami siap Tuhan memberikan yang terbaik untuk-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Begitu besar kasih Allah pada kita, berkatilah anak cucu kita di mana
luar biasa persembahan pujian dan angklung dari GMLR. Kita akan kembali memuji Tuhan. Bapak Ibu, saya undang semua bangkit berdiri. Kita akan bersuka untuk Tuhan. Kita mau menyanyikan sukacitaku dengan diiringi angklung. Silakan duduk Bapak Ibu. Aduh bener aja kita teh telat. Iya Bu, dan Abis tadi kalau hujan tadi ke Paparmai depan banjir suka sampai banjir. saya juga basah. Ibu basah kakinya. gak? Celana Tuh. saya basah. Iya, Aduh, saya sepatu juga basah iya, lagi. sepatu basah gak Iya, enak. Mana harus banjir. nyetir lagi. Iya Aduh. Bu, banjir. Ibu-ibu udah Macet masuk lagi gereja. ya, udah banyak Aduh ibu-ibu, macet lagi. ibu-ibu udah masuk gereja jangan ribut lagi. Yuk nyari tempat duduk. Iya. Ntar Nggak Bu, bisa ngomong. lihat dulu tempat Ini duduknya basah. yang di mana. Pelan-pelan yang aja kosong. nyari tempat Nanti duduknya di dulu, mana. nanti. Ibu-ibu. Oh, nanti Bu lihat yang kosong ya Bu ya. Ya. Oh itu ada Bu, ada di depan tuh Bu. Gimana? Tuh di depan tuh ada Jangan di kosong. depan Ayo, malu ayo, atuh. ayo. Jangan Di di depan. depan. Ayo. Jangan di depan. Aduh. Aduh. Ayo Ibu Aduh, di depan tuh ada yang malu. kosong tuh sana. Aduh, mana lewat hamba Tuhan ayo. Tuh, Aduh, di sana tuh. malu. Permisi hamba Permisi. Tuhan. Numpang lewat. Permisi. Aduh,
sini itu. Aduh, Di, kamu teh ngatur wae. Iya, di sini. aduh, Tuh ada AC. Cepet, tuh. cepet, cepet. Enak AC, aja. AC, Yuk, AC. duduk di sini, duduk. Aduh. Duduk sini. Oh, ini udah sok Bu, cepet Bu. Jangan. Ini. Duduk. Udah. ibu-ibu, udah kita jangan ribut lagi ya. Kayaknya udah mau firman Tuhan. Ngomong wae kamu tuh. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita kembali untuk biarlah firman Tuhan yang nanti disampaikan oleh hambanya tidak berlalu begitu saja, tapi biarlah firman itu menjadi dasar hidup kita untuk melakukan setiap hal dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu, ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Katakan lebih sungguh lagi. Amin. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu, ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu benar Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Haleluya. Satu-satunya pengharapan. Saya undang semua Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan lebih sungguh lagi. Kami melihat Tuhan, penyertaan-Mu sangat sempurna Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Amin. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna.
bersyukur kepadamu Tuhan. Amin kepadamu Tuhan. Anugerahmu mempesonaku. Selalu dan selalu kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di matamu. Ku berharga di matamu Tuhan. Anugerahmu cukup bagiku. 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 Selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerahmu mempesonaku. Selalu dan selalu kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di matamu. Kau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerahmu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di matamu. Selalu dan selalu, selalu dan selalu kau angkat hatiku. Sekali lagi katakan selalu dan selalu, selalu dan selalu kau angkat hatiku. Buatku berharga di matamu. Terima kasih Yesus. Tuhan, kami bersyukur bahwa Engkau adalah Allah yang selalu mengasihi kami. Bukan sekali tapi berkali-kali Engkau menjumpai kami lagi. Dan hari ini Tuhan, sebagaimana kami merayakan kemenangan Tuhan di hari Paskah, jumpailah kami sekali lagi Tuhan di tempat ini. Apapun keadaan kami percaya harapan yang daripada Tuhan masih ada. Dan hari ini biarlah Tuhan kami menemukan harapan itu. Saat kami memuji menyembah Tuhan, kami percaya Roh-Mu telah hadir di tempat ini. Dan ketika firman disampaikan, biarlah hati kami menjadi tanah yang subur, yang menerima firman dengan baik. Sehingga firman ini akan bertumbuh dan berbuah lebat bagi kerajaan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siapkan hati kami, Roh Kudus urapi hamba-Mu dan urapi kami semua. Kami siap terima berkat firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, semua yang siap sama-sama kita katakan amin. Shalom. Belum boleh duduk, ibu-ibu, bapak-bapak jangan duduk dulu. Kita mau lambaikan tangannya dulu, kasih senyum kanan kirinya. Katakan Tuhan Yesus bangkit. Haleluya, sekarang saudara baru boleh duduk. Puji Tuhan, hari ini saya bersuka cita bisa diberikan kesempatan untuk melayani Tuhan di tempat ini. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada hamba-hamba Tuhan, Bapak Ibu Gembala yang sudah hadir. Dan juga kepada seluruh jemaat yang ada di sini. Perkenalkan, nama saya Jessica Abraham. Saya melayani Tuhan sepenuh waktu di GBI Bethel Bandung dan juga melayani sebagai dosen di STT Karisma. Tapi buat saya yang terbaik
title yang terbaik adalah saya adalah seorang istri dan juga seorang ibu dari anak saya dan juga dari suami saya. Kita ibu-ibu wanitanya Allah bisa jadi siapapun. Tapi jangan lupa bahwa Tuhan memanggil kita dengan satu misi yang spesial. Kita adalah motor dari keluarga kita, amin. Kita adalah penolong bagi suami kita. Kita adalah orang-orang yang mendukung anak-anak kita, menghasilkan keturunan-keturunan ilahi, dan itu ada di tangan kita, yaitu para wanita. Terima kasih para bapak-bapak yang sudah hadir di tempat ini. Jadi kita juga percaya kalau kita berpartner dengan suami kita, ya dengan para pria, kita bisa menggenapkan rencana Tuhan yang indah dalam hidup kita. Saya hari ini datang tidak sendirian, ada 4 wanita-wanitanya Allah di tempat ini dari Komisi Wanita di Gereja Betel Indonesia di tempat kami. Boleh tepuk tangannya dulu. Luar biasa ya, tadi pagi saya dijemput juga bisa sampai ke tempat ini. Itu membuktikan bahwa wanita pasti bisa, amin. Hari ini kita mau sama-sama merenungkan firman Tuhan dengan judul Bangkit dalam Pengharapan. Saya mau sama-sama ajak setiap dari kita baca firman Tuhan di kitab 1 Korintus 15 ayat 17 sampai 22. Boleh dibuka ayat firmannya 1 Korintus 15 ayat 17 sampai 22. Kita mau baca secara nyaring ya, lantang sehingga bisa didengar oleh telinga kita. Saya baca dari ayat yang ganjil, saudara akan baca dari ayat yang genap. Mulai dari ayat yang ke-17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Ayat 18. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari seluruh manusia, segala manusia. Ayat 20. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Ayat 22. Amin. Saudara tahu hari ini kita merayakan Paskah, dan kalau kita lihat di kalender kita, Paskah itu terjadi setelah Jumat Agung. Dalam bahasa Inggris, Jumat Agung itu disebut sebagai Good Friday. Jumat yang baik. Kenapa ya Jumatnya Jumat yang baik? Padahal Yesus kan mati di atas kayu salib. Padahal murid-murid Yesus kan lari pontang-panting meninggalkan Yesus. Kenapa kemudian sampai disebut sebagai Good Friday? Alasannya adalah karena mungkin hari Jumat adalah hari kematian Tuhan. Hari Jumat harapan kita sepertinya hilang. Hari Jumat kesedihan memenuhi hati kita. Hari Jumat ada rasa kekecewaan, ada pertanyaan yang kita punya. Semuanya ada di hari Jumat. Tapi Jumat disebut sebagai Good Friday karena kesedihan, kehilangan harapan, duka cita itu tidak untuk selamanya, amin. Karena di hari Minggu pagi Yesus kita bangkit dan dia menyatakan dirinya sebagai Tuhan dan mengalahkan maut, amin. Karena itu hal-hal yang membuat kita bersedih semuanya sirna. Hal-hal yang membuat kita kecewa, membuat kita bertanya-tanya, membuat kita menangis, itu semuanya sirna. Karena kita punya hari kebangkitan Tuhan kita. Jadi saya mau mengucapkan selamat hari Paskah buat semua yang ada di sini. Saudara udah bilang selamat Paskah ke kanan kirinya? Bilang dulu ya kalau belum, selamat Paskah. Coba dilihat selamat Paskah, mukanya muka berkemenangan atau muka yang cemberut? Harus muka yang berkemenangan ya. Haleluya. Kalau saudara mungkin merasa, Tuhan saya ini punya hal-hal yang saya rasa gak ada masa depan.
Saya rasa ada kesedihan. Tuhan, saya rasa masa depan kelam, gak ada sinar yang saya bisa lihat. Mungkin itu yang saudara rasakan di hari Jumat. Tapi biarlah hari ini saya berdoa, biar saudara bisa melihat Paskah di dalam kehidupan saudara. Paskah bukan hanya saudara rayakan sebagai ritual setiap tahun, tapi saudara memaknai sekali lagi. Paskah adalah ketika semua yang pernah mati dalam hidup kita akhirnya dibangkitkan karena Kristus bangkit dalam hidup kita. Ada dua bukti dari kebangkitan Kristus. Yang pertama adalah bukti statis. Kubur kosong membuktikan dia hidup. Saudara tahu lagunya ya. Kubur kosong membuktikan dia hidup. Siapa yang pernah lihat kubur kosong? Coba lihat di depan ya. Kuburnya kosong kalau belum pernah lihat. Kalau saudara ada kesempatan pergi ke Israel, saudara akan lihat di tempat di mana makam Tuhan Yesus, makam punya Yusuf Arimatea yang dipinjam, di situ di depan pintu ada tulisan, He is not here because he is risen. Dia tidak ada lagi di sini karena dia telah bangkit. Tapi mungkin buat saudara yang belum pernah ke sana, tidak melihat kuburnya kosong, ternyata ada bukti yang kedua yang membuktikan Yesus hidup. Sama seperti kalau kita lihat ada ulat berubah menjadi kepompong, kita tahu bahwa kepompong sudah jadi kupu-kupu, caranya ada dua. Kalau kepompongnya waktu saudara lihat sudah kosong, saudara tahu oh ini ulatnya udah jadi kupu-kupu. Atau yang kedua, saudara mungkin gak pernah lihat kepompongnya, tapi saudara lihat kupu-kupunya. Ada kupu-kupu, berarti dia dulu sebelumnya jadi ulat. Kepompong lalu jadi kupu-kupu. Saudara tahu tidak banyak orang yang melihat kubur kosong. Bukti yang statis, kalau dibuktikan secara sejarah itu bisa ketemu betul Yesus bangkit. Tapi buat saya yang paling sederhana bagaimana membuktikan Yesus hidup adalah bukti dinamis. Bukti dinamis terlihat dengan cara hidup kita yang diubahkan. Orang di sekitar saudara mungkin gak pernah lihat kubur Yesus kosong. Tapi ketika orang lihat saudara, wah dulu si Inci ini tuh waduh kayaknya kalau ngeliat tuh langsung mukanya muram. Kita yang biasa-biasa aja ngeliat dia aduh judes banget. Tapi setelah ketemu Yesus dia jadi orang yang suka tersenyum. Kenapa ya? Itu membuktikan Yesus hidup di dalam dia. Aduh ada ibu-ibu wanita Tuhan yang sering takut. Mau kemana-mana takut, mau kesini takut, mau kesana takut. Tapi setelah bertemu dengan Tuhan Yesus dia jadi berani. Orang-orang di sekitarnya bilang wah ternyata luar biasa. Setelah ketemu Yesus hidupnya berubah. Hari ini saya berdoa biar semua jemaat di GIA ini dimanapun saudara berada. Mungkin pengetahuan teologi saudara tidak tinggi. Saya bukan sarjana teologi, saya bukan ahli sejarah. Bagaimana membuktikan Yesus hidup? Saudara bisa membuktikannya bukan dengan penjelasan-penjelasan. Tapi saudara bisa membuktikannya lewat kehidupan saudara yang berubah. Amin. Mau di sini hidupnya diubahkan karena Yesus sudah bangkit? Haleluya. Di dalam firman Tuhan saya melihat ada seorang wanita yang hidupnya diubahkan karena Tuhan Yesus bangkit. Dan saya melihat ini adalah seorang wanita yang begitu luar biasa, namanya Maria. Dia diubah oleh kebangkitan Yesus dan yang lebih luar biasa dia dipilih oleh Yesus sebagai orang pertama yang mengetahui kebangkitan Yesus. Kalau kita punya sesuatu rahasia pasti kita kasih ke orang yang terdekat dengan kita. Dan dia adalah orang yang penting dalam hidup kita, betul gak? Saya mau kasih tahu para wanitanya Allah. Mungkin dunia bilang engkau tidak berharga. Tapi di mata Tuhan Yesus kita berharga, amin. Kita lihat kenapa dia berharga. Dalam firman Tuhan kitab Markus pasal 16 ayat yang ke-9. Firman Tuhan berkata setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu. Ia mula-mula menampakkan dirinya kepada siapa? Maria Magdalena. Saudara sekali lagi pemilihan buat Maria ini sesuatu yang luar biasa. Karena kenapa? Saudara perlu tahu
Ini yang disebut sebagai juru kunci, juru saksi kunci. Dia adalah orang yang dipercaya untuk memberikan kesaksian. Sayangnya Maria dari sudut dunia dia itu tidak masuk hitungan. Kenapa saya bilang gitu? Yang pertama saya tunjukkan sama saudara. Wanita ini ternyata yang pertama punya masa lalu yang kelam. Kenapa saya tahu ayat firman Tuhan dikatakan di kitab Markus pasal yang ke-16 ayat yang ke-9. Tadi saudara udah baca, tapi ada satu kalimat terakhir yang kita tadi gak baca bersama-sama. Ayat firmannya bilang gini, Markus 16 ayat 9. Setelah Yesus bangkit pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus apa? Pernah mengusir apa? 7 setan. Bukan 1 setan, bukan 2 setan, bukan 5 setan, tapi 7 setan. Ini menunjukkan sesuatu yang lengkap. Berarti Maria Magdalena hidupnya itu dipegang sekali sama yang namanya setan. Saudara pernah lihat ada orang kerasukan setan? Wah, ada yang pernah. Menakutkan enggak? Kira-kira kalau saudara tahu ada tetangga saudara pernah kerasukan setan, bukan cuma 1 tapi 7 setan. Tiba-tiba dia datang sama saudara bilang, Yesus bangkit. Saudara percaya enggak? Wah, kayaknya mah ini orang gelo deui. Jika Bareto kayak waktu itu gila lagi. Maria sebetulnya tidak masuk hitungan untuk memberitakan Yesus yang bangkit. Yang pertama karena masa lalunya kelam. Masa lalunya bukan hanya masa lalu yang gelap tapi gelap sekali. Dia dikenal oleh orang-orang menjadi orang yang dirasuk setan. Tapi Yesus tetap pilih dia, saudara. Hari ini kalau saudara lihat dalam hidup saudara, saudara bilang, aduh masa lalu saya gelap. Semua yang nakal-nakal saya pernah lakukan. Mungkin orang gak tahu, tapi hati saudara merasa tertuduh. Iblis rasanya pernah cengkram saya dalam pergaulan saya, dalam hawa nafsu saya. Saya gak bisa pegang uang, saya pinjem ke pinjol tadi 200 juta saudara. Pernah dipegang sama iblis. Mulut saudara mungkin pernah menyakiti orang lain. Perbuatan tangan saudara penuh dengan hal-hal yang sifatnya merugikan orang lain. Dan saudara mulai berkata, aduh masa lalu saya gelap, saya gak bisa dipakai Tuhan. Hari ini dengar firman baik. Maria Magdalena pernah dicengkram oleh 7 setan. Tapi Maria Magdalena dia dipakai oleh Tuhan Yesus untuk memberitakan kebangkitannya. Ini menunjukkan seberapa buruk pun masa lalumu, seberapa gelap pun masa lalumu, ingat Yesus adalah terang. Dan saat terang datang, kegelapan diusir hilang. Amin. Yang pertama Maria itu walaupun masa lalunya gelap, tapi dia dipakai Tuhan. Yang kedua Maria itu walau masa kininya dia tidak terpandang seperti orang yang tidak terlihat, tapi Yesus tetap pakai dia. Markus pasal 16 ayat yang ke-11 bilang, tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup, ini dari Maria, dan telah dilihat olehnya, mereka apa saudara? Tidak percaya. Kenapa gak percaya? Kalau saudara lihat dalam tradisi orang Yahudi, kesaksian seorang wanita itu tidak dipercaya. Sama seperti konteks di Indonesia, kadang-kadang ada orang-orang, keluarga-keluarga yang menganggap kalau saudara punya anak perempuan berarti saudara belum punya anak. Saya punya teman, anak pertama, dia ini kebetulan anak yang bontot saudara. Berapa saudaranya? Saudaranya ada 7, dia anak ke-8. Yang pertama perempuan, yang kedua wanita, yang ketiga AWW saudara, yang keempat women ya. Semua dari 1 sampai 7 perempuan semua. Sampai akhirnya dia lahir anak yang ke-8. Berhenti tutup pabrik saudara. Kenapa? Karena papanya melihat kalau anak saya perempuan, saya belum punya anak. Puji Tuhan keluarga orang tua saya anaknya perempuan 3 semua saudara. 3-3-nya perempuan semua.
Tapi kita tahu yang ada di dalam Kristus, pria ataupun wanita berharga, amin. Buktinya hari ini Maria dipilih untuk memberitakan satu peristiwa yang luar biasa. Tadi Rasul Paulus bilang, kalau kamu lihat Yesus tidak dibangkitkan, maka kamu orang Malang. Ada orang Malang di sini? Bukan, saya orang Bandung ya. Maksudnya artinya kalau Yesus gak bangkit gak ada harapan. Jadi kebangkitan Kristus itu luar biasa sekali. Orang Yahudi kalau ada wanita, dia itu tidak bisa memberikan kesaksian di pengadilan. Jadi kalau ada masalah nih, ada perampokan, ada pencurian, ada pembunuhan, saksi kuncinya wanita, ini gak bisa masuk ke pengadilan. Itu peraturan legal system yang ada di orang Yahudi pada zaman itu. Lagi pula saya belajar, orang Israel itu punya sebuah tradisi. Mereka suka doa pagi-pagi dan di dalam kitabnya mereka ada 3 doa yang dia sampaikan kepada Tuhan. Dia doa seperti ini, Tuhan terima kasih. Aku mengucap syukur, pertama aku dilahirkan sebagai orang Yahudi. Puji Tuhan saya gak dilahirin jadi bangsa lain, saya dilahirin jadi orang Yahudi. Yang kedua dia doa, Tuhan terima kasih aku tidak dilahirkan sebagai budak. Jadi mereka senang sekali kalau tidak ada di bawah perbudakan. Tapi yang ketiga yang terakhir dia doa juga, Tuhan terima kasih saya dilahirkan sebagai orang Yahudi. Saya dilahirkan bukan sebagai budak dan saya tidak dilahirkan sebagai perempuan. Saudara bisa bayangkan pada saat itu wanita adalah masyarakat kelas 2, second level citizen, second class citizen. Karena itu ketika Yesus memilih Maria untuk jadi saksinya, ini menunjukkan mungkin suara saudara tidak didengar oleh dunia, tapi pencipta kita, Yesus anak Allah yang maha tinggi, dia mendengar setiap suara kita. Dan dia juga ketika dia empower, menguatkan kita, ketika kita menerima berita kebangkitan, kita juga harus berani menyuarakan suara kita. Jangan anggap saudara lebih rendah hanya karena engkau wanita. Jangan harap saudara pikir, oh jangan bilang saudara, jangan sampai saudara bilang, saya wanita, saya ibu rumah tangga, gak ngapa-ngapain. Saudara lihat di dalam Kristus, wanita yang tampaknya hilang di dunia ternyata Yesus memberikan suara baginya. Masa lalu yang kelam tidak menghentikan Yesus untuk memakai hidup Maria. Masa kini yang hilang tidak menghentikan Yesus memakai hidup Maria. Yang terakhir, masa depan yang hampa, yang tidak pasti juga tidak menghentikan Yesus untuk memakai Maria. Maria ini ngapain sih sebetulnya? Saudara lihat waktu dulu dia itu dicengkram oleh iblis. Setelah dia merdeka, dia itu mengikut Yesus sepanjang umur hidupnya. Dalam Lukas pasal yang ke-8 ayat yang ke-2 ada beberapa disebutkan wanita-wanita yang mengikuti Yesus. Dikatakan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut sebagai Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat, Yohana istri Kuza bendahara Herodes, Susana dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Mereka senang, hidupnya bermakna. Tapi ketika Yesus mati, mereka bingung, saya ngapain lagi nih? Dulu saya gak didengar sama orang. Dulu saya gak punya arah hidup. Tapi saya menemukan makna di dalam Kristus. Sekarang Kristusnya mati. Apa yang mau Maria perbuat? Tapi ini tidak menghentikan Yesus untuk pakai Maria. Walaupun rasanya hidup Maria hampa, tidak ada masa depan, rasanya ya begitu-begitu aja. Tapi ternyata di dalam Kristus, ketika dia bangkit, justru orang yang hidupnya tidak bermakna sama Tuhan Yesus dibuat bermakna. Amin. Hari ini jangan saudara tanya, saya tuh ngapain ya ada di dunia? Aduh kayaknya udah gak ada artinya. Saya mau bilang di dalam Kristus hidup kita yang tidak bermakna jadi bermakna. Kalau saudara mengerti hidup saudara bermakna, maka saudara ketika hidup saudara akan memberikan makna dalam hidupmu. Karena itu jangan pikir oh karena saudara sudah tidak kerja lagi, sudah pensiun, anak sudah besar, cucu juga sudah besar. Saya gak ada
ngapa-ngapain lagi. Saya ingat oma saya meninggal usia 92,5 tahun saudara. Dari umur 70 oma suka tanya, aduh ngapain ya, suaminya sudah meninggal jauh lebih lama karena sakit paru-paru. Lalu dia tanya, buat apa ya emak ada lagi di dunia? Saya bilang, emak ingat kalau Tuhan belum panggil emak, berarti rumah emak di sorga belum jadi. Jangan berani-berani minta pulang kalau di sorga rumahnya belum jadi, nanti tinggal di mana? Dari usia 70 sampai 92,5 saya merasakan, walaupun memang mungkin secara produktivitas dia udah gak bisa bekerja. Mungkin dari ngomong udah gak nyambung saudara. Tapi satu hal yang saya tahu, seorang wanita itu menjadi perangkul bagi keluarga. Ketika oma ada, setiap tahun keluarga besar selalu datang. Karena itu walaupun saudara merasa aduh hidup saya gak bermakna, gak berharga, jangan menyerah. Jangan bilang selesai sudahlah hidup saya. Karena Yesus gak bilang selesai sudah, Yesus bilang sudah selesai. Jadi jangan berani-berani saudara bilang, udah saya selesai sudah hidup saya. Jangan. Saudara minta sama Tuhan, Tuhan ketika engkau bangkit, aku mau belajar. Seperti Maria, memiliki pengharapan yang baru. Siapa di sini mau punya pengharapan yang baru di dalam Kristus? Haleluya. Berikan kemuliaan buat Tuhan dan percaya Tuhan bisa pakai saudara. Yesus gak pakai Pontius Pilatus. Kebayang gak saudara kalau Yesus dia ketika bangkit jeng-jreng langsung ketemu sama Pontius Pilatus. Itu langsung kayaknya seluruh kekaisaran Romawi akan gempar. Atau dia datang sama orang Yahudi, orang-orang Farisi, majelis-majelis. Wah itu pasti langsung diterima gempar. Tidak, Yohanes 20 ayat 17 dikatakan dalam firman Tuhan. Pergilah kepada saudara-saudaraku, kata Yesus kepada Maria, dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu. Hari ini saudara, mari kita doa, Tuhan aku juga mau seperti Maria. Ada dua hal yang saya mau sharingkan sama saudara secara singkat. Bagaimana Maria ini bisa dipilih oleh Tuhan. Yang pertama saya melihat Maria ini dipilih oleh Tuhan karena cintanya Maria kepada Yesus. Sama-sama bilang cinta. Yohanes 20 ayat 11 menceritakan ketika Yesus mati, ketika semua orang udah meninggalkan Yesus, ketika dia ada dalam kubur, hanya ada satu sosok namanya Maria. Dia gak pergi kemana-mana. Yohanes 20 ayat yang ke-11 bilang, tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Saudara kalau saudara baca kata menangis, kebayangnya tuh gimana sih? Ini nangisnya bukan yang hanya menetes air matanya. Kata menangis di sini ini seperti orang yang sedang meratap. Orang Sunda bilangnya nangis nepika ngaguk-guk. Yesusnya udah mati tapi di depan kubur Maria berdiri tetap, dia menangis. Dia menangis kenapa? Mungkin dia bersedih, mungkin dia bertanya, Tuhan kenapa Tuhan engkau mati? Bukankah engkau kebangkitan dan hidup? Tuhan kenapa Tuhan? Sementara yang lain udah pulang, Maria tetap ada dekat kubur Yesus. Walaupun dengan menangis, bertanya, walaupun dia bersedih, tapi ini teladan Maria. Dia tetap setia, dia berdiri tetap di dekat dengan kubur. Kenapa saudara ini menjadi sesuatu yang luar biasa? Ini menunjukkan kesetiaannya Maria, ini menunjukkan kecintaannya Maria. Di Jepang, di stasiun Shibuya, kalau saudara lewat depan stasiunnya, ada antrian panjang sekali. Setiap kali ke sana makin sore makin panjang itu antrian. Ternyata mereka ngantri buat ambil foto. Foto sama siapa? Foto sama patung saudara. Ngapain saya pikir foto sama patung? Ternyata itu patung bukan patung bintang film gitu. Saya pikir siapa gitu. Ternyata ini patung seekor anjing namanya Hachiko. Saudara mungkin tahu si anjing ini Hachiko. Kenapa? Karena ternyata
Tahun-tahun yang lalu sebelum-sebelumnya Hachiko ini dipelihara oleh seorang profesor, Profesor Ueno. Profesor ini kalau dia kerja, dia itu naik kereta, ambil kereta di Shibuya, pergi kemudian pulang. Jadi si Hachiko ini gak ikut ke universitas, dia ikut bareng sama profesor, di depan stasiun dia duduk, profesornya bilang, Hachiko duduk sini ya, aku kerja dulu. Setiap hari dia lakukan sampai satu kali, Profesor Ueno meninggal. Dan si Hachiko ini gak tahu karena meninggalnya di universitas dan si anjing ini cuma nungguin, saudara, ini mana ya? Kok Tuhan saya gak datang-datang? Dia ada di tempat yang sama, dia tidak bergerak. Mau hujan, mau badai, mau banjir, mau salju, mau apapun, Hachiko tetap ada di tempat yang sama. Dan ini menunjukkan kasihnya Hachiko yang begitu besar. Maria mungkin punya pertanyaan, Tuhan kenapa engkau mati? Tuhan kok kamu janjinya gak seperti ini kan? Tuhan kenapa beda dengan yang saya mau? Tapi dalam semua pertanyaan itu Maria tetap tinggal dekat kubur Yesus. Saudara, dalam hidup kita seringkali kita punya pertanyaan. Tuhan katanya kalau ikut Tuhan kan gak gini. Tuhan kalau ikut Tuhan katanya Tuhan beri kekuatan. Aduh tapi kok bebannya berat banget. Tuhan saya udah melakukan yang terbaik. Kenapa anak-anak saya masih gak dengerin saya? Saya melakukan yang terbaik, kenapa suami saya, keluarga besar saya kok memperlakukan saya seperti ini? Kok beda dengan janji Tuhan? Tuhan bilang kalau aku sabar, aku berdoa, aku mengampuni, Tuhan kau akan turun tangan. Kenapa Tuhan mana? Pertanyaan saudara boleh ada, tapi satu hal jangan saudara lakukan. Jangan pernah tinggalkan Yesus, amin. Sekali Yesus tetap Yesus. Karena pertanyaan saudara hari ini tidak akan jadi pertanyaan selama-lamanya. Hari Jumat saudara hilang pengharapan, hari Minggu dia bangkit, amin. Karena itu yang pertama, kalau saudara rindu untuk dipakai oleh Tuhan, belajar cinta sama Tuhan seperti Maria. Cinta yang melampaui ekspektasi, cinta yang melampaui duka cita, cinta yang melampaui kekecewaan. Walaupun gak ngerti, tapi aku tetap mau ikut Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Walaupun aku gak tahu kenapa ya kayak gini, tapi aku mau ikut firman Tuhan. Kenapa ya? Kok sepertinya gak sesuai dengan apa yang aku mau, tapi gak apa-apa Tuhan. Mungkin pengetahuanku salah, mungkin ekspektasiku salah. Ternyata ikut Tuhan, oh ternyata beda ya dengan apa yang mau saya pikirkan. Gak apa-apa Tuhan, saya mau belajar firman Tuhan. Saya mau ikut firman Tuhan, saya tetap mau setia. Walaupun saya pikir Yesus gak akan mati, tapi gak apa-apa Tuhan, aku akan diam di depan kubur karena aku mengasihimu. Hari ini jangan biarkan kekecewaan saudara membuat saudara pergi. Tapi tetaplah berdiri dekat dan setia. Yang pertama, kenapa Maria dipakai Tuhan? Karena cintanya Maria kepada Yesus. Tapi yang kedua saya lihat, ini bukan cinta yang bertepuk sebelah tangan saudara. Karena sebelum Maria bertepuk cintanya, ternyata Yesus sudah mencintai Maria duluan. Saya melihat yang kedua, Maria dipakai oleh Tuhan karena Yesus cinta pada Maria. Ayat firman Yohanes 20 ayat yang ke-15. Saya baca ayat yang ke-11 dulu. Jadi Maria duduk, dia berdiri di dekat kuburan, dia nangis. Ayat 11, firman Tuhan bilang seperti ini. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih. Yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang seorang lain duduk di sebelah kaki di tempat mayat Yesus berbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Jawab Maria kepada mereka, Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Saudara lihat, Maria bertemu dengan malaikat. Kalau saudara ketemu malaikat, saudara mau ngomong apa? Hah, ini kok malaikat? Malaikat, apa yang terjadi malaikat? Mungkin gitu ya kalau kita ya. Tapi Maria begitu sedih, dia gak sadar kayaknya itu malaikat. Malaikat tanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Dia jelaskan,
Tuhanku tubuhnya hilang. Ini nggak tahu ada di mana. Padahal itu malaikat yang datang, saudara. Seringkali air mata kita menghalangi mata kita untuk melihat hal-hal yang ilahi. Jadi ada bantuan, ada malaikat dalam hidup saudara. Saudara nggak tahu karena saudara sedih. Fokusnya ke sedih, ke kecewa. Ayat selanjutnya menarik, ayat 14. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat siapa? Yesus berdiri di situ. Kalau tadi malaikat, kalau sekarang Yesus. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, pertanyaannya apa? Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari? Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman lalu berkata, Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya. Ada pertanyaan yang sama ditanyakan oleh dua pribadi ilahi yang berbeda. Yang satu malaikat, ibu kenapa kamu menangis? Yang kedua Yesus tanya sendiri sama Maria, ibu mengapa engkau menangis? Ini masalah kebanyakan wanita, saudara. Wanita seringkali jadi orang yang fokus pada kesedihan. Ketika air mata memasuki wajah kita, mata kita dipenuhi dengan air mata, saudara. Hati-hati, karena seringkali ada bantuan tangan Tuhan sudah di depan mata saudara, tapi saudara gak bisa lihat. Kenapa? Karena engkau meratapi hal yang membuat engkau bersedih. Engkau seringkali fokus sama kekecewaan. Engkau membiarkan dirimu, Tuhan engkau udah mati, oke lah gak apa-apa, aku mau lihat tubuhmu. Tubuh yang sudah tidak ada, kubur kosong membuktikan dia hidup. Tapi Maria malah meratapi, dia menangis. Padahal firman Tuhan bilang, Yesus itu udah cerita ke murid-muridnya bahwa dia di hari yang ketiga akan dibangkitkan. Tapi Maria gak ingat. Dia gagal untuk mengingat janjinya Tuhan. Dia gagal untuk melihat perbuatannya Tuhan. Karena sedih, karena kecewa. Hari ini saya mau tanya sama saudara, ibu, mengapa engkau menangis? Apa yang membuatmu masih kehilangan harapan? Kalau Yesus sudah bangkit mengalahkan maut, kenapa engkau hari ini masih menangis? Apakah engkau menangisi hal yang lain? Apakah engkau meratapi keadaan keluargamu? Engkau melihat masa depanku tidak ada, engkau melihat masa laluku kelam, engkau melihat suamiku belum berubah, engkau melihat anak-anakku tidak ada masa depannya. Hari ini saya mau bilang, ketika Yesus bangkit, harapan selalu ada. Amin. Karena itu, mari kita bawa pertanyaan ini. Ibu, mengapa engkau menangis? Hari ini Yesus gak mau engkau terus menangis. Engkau adalah orang yang menang. Amin. Orang yang menang lambaikan tangannya. Taruh di dada bilang, saya orang yang menang. Keadaan mungkin sulit hari ini, tapi jangan engkau menangis. Karena hari ini kita memperingati Yesus yang sudah bangkit, Yesus yang menang mengalahkan maut. Maria gagal melihat Yesus, tapi apakah Yesus dia marah sama Maria? Saya lanjutkan apa yang dikatakan oleh Yesus. Yohanes 20 ayat yang ke-16 dikatakan oleh firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, Maria. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Kalau menurut saudara, waktu Yesus bilang Maria, itu nadanya gimana? Maria! Atau seperti apa? Sama seperti gembala panggil domba, sama seperti orang tua yang ingin anaknya tahu dia, tapi anaknya gagal lihat dia. Kita kan suka bilang gini ya, saya punya anak namanya Benayah. Kalau dia udah dikasih tahu, Ben hati-hati jatuh, terus dia jatuh saudara. Saya suka bilang ini, Ben, udah dibilangin kan hati-hati. Yesus ketika ngelihat Maria tidak bisa mengenali dirinya. Yesus gak bilang, Maria gimana sih kamu? Aku kan udah bilang aku akan bangkit. Ngapain kamu masih nangis di sini? Kenapa kamu nangis Maria? Saya percaya Yesus gak bilang seperti itu.
setiap kali ada yang jatuh, Yesus selalu panggil dengan nama yang dia kenal. Mungkin saudara punya nama kecil ya. Nama kecil itu biasa digunakan oleh orang tua. Kalau lagi ngobrol sama kita hati ke hati, biasanya nama kecil itu yang dipakai. Waktu Petrus menyangkal Yesus, Yesus bilang panggil Petrus bukan dengan sebutan Petrus. Dia bilang Simon, Simon. Ada satu nama yang sangat personal yang Yesus pakai untuk memanggil kita. Hari ini saudara saya berdoa, ini kabar baiknya. Walaupun Maria yang mencintai Yesus punya kegagalan, tapi kasih Yesus tidak pernah gagal untuk menemukan Maria kembali. Meskipun dia jatuh di dalam air matanya yang tidak terbendung lagi, sehingga gagal melihat malaikat, gagal melihat Yesus, gagal melihat masa depan, gagal melihat janji. Tapi hari ini kita lihat Yesus gak datang marahin saudara. Yesus cuman datang, Yesus panggil saudara dengan suaranya yang lembut. Yesus cuman ingatkan saudara, memanggil saudara. Yohanes pasal 15 ayat yang ke-16. Bukan kamu yang memilih aku, kata Yesus, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap. Saya berdoa hari ini saudara, mungkin saudara gagal melihat wajah Tuhan, mungkin saudara gagal lihat tangan Tuhan, tapi biarkan saudara dalam lubuk hatimu yang terdalam, engkau mendengar suaranya memanggil nama saudara. Ibu, mengapa engkau menangis? Biarlah hari ini ada harapan baru, ada semangat baru yang saudara dapatkan. Ayat yang terakhir saya mau baca di kitab Yohanes pasalnya yang ke-20 ayat yang ke-18. Saya minta pemain musik untuk maju ke depan. Apa yang kemudian terjadi sama Maria waktu Yesus panggil Maria? Maria noleh, langsung Maria bilang Rabuni, artinya guru. Ayat 18 firman Tuhan berkata, Maria Magdalena pergi kepada murid-muridnya dan dia berkata apa? Aku telah melihat Tuhan. Dan juga bahwa dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Kata melihat bukan cuman dengan mata saudara. Kata melihat artinya mengalami. Dia yang pernah patah semangat, harapannya hilang, gak bisa lihat Tuhan. Waktu Yesus peluk dia dengan suaranya. Maria langsung bilang, aku telah melihat Tuhan. Hari ini saudara, ketika mungkin dalam hidupmu engkau berkata, aku sempat sakit, aku sempat susah hidupku, aku sudah rasanya lelah seperti mau mati. Tapi ternyata hari ini kalau ada aku di tempat ini, aku mau bilang, aku telah melihat Tuhan. Kalau bisnisku berantakan, hancur. Tapi ternyata lewat bisnis yang berantakan, keluargaku tetap bertahan. Saudara bilang hari ini, aku tetap melihat Tuhan. Aku telah melihat Tuhan. Kalau hari ini saudara bilang, aduh saya keluarganya bertengkar, hebat. Tapi saya tahu Tuhan arahkan saya. Saya gak mau balas, ternyata keluarga saya utuh. Keluarga saya bahkan jadi lebih harmonis dari sebelumnya. Saudara perlu bilang, aku telah melihat Tuhan. Pintu-pintu yang sempat tertutup, kalau saudara hari ini lihat, walaupun mungkin rasanya semua bisnis kacau, tapi hari ini saudara bilang saya masih bisa makan enak, masih bisa tidur nyenyak. Iya bukan dari hasil saya sih, tiba-tiba ada yang ajakin makan, tiba-tiba ada permintaan tolong, saya jadi bisa kerja sedikit-sedikit. Ya selalu Tuhan buka jalan. Seperti mana baru setiap hari saudara bilang, Tuhan pelihara aku. Aku telah melihat Tuhan. Saya doa saudara seperti Maria. Kau dipakai Tuhan walaupun seorang wanita yang rasanya masa lalunya kelam, masa kininya hilang gak dilihat orang, masa depannya hampa. Tapi biarlah kecintaan saudara terhadap Tuhan membuat saudara tinggal tetap. Dan bagi orang yang setia, Tuhan akan memancarkan kebenarannya. Dan ingat Tuhan mengasihi kita. Dia sudah bangkit, dia mengalahkan maut, dia memberikan harapan. Dan karena itu biarlah hari ini
engkau tidak menangis lagi. Tapi engkau berkata dengan lantang kepada orang-orang di sekitarmu, aku telah melihat Tuhan. Kiranya firman ini memberkati. Kita boleh sama-sama bangkit berdiri. Saya undang Ibu Febe untuk bantu saya nyanyi sebuah lagu. Saya nggak tahu saudara tahu lagu ini atau enggak, tapi lagu ini memberkati saya. Refnya bilang, Yesus, apa arti hidupku? Bila engkau tidak memberikan nyawamu, tapi yang terbaik tersedia bagiku dan aku mau bersyukur atas kasih karuniamu. Yesus, apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawamu? Apakah yang biasa? Bukan. Yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih Kau. Sekali lagi katakan Yesus. Yesus, apa arti hidupku? Kalau saudara merasa hidupmu tidak bermakna, Yesus berikan makna yang baru. Karena Dia telah mati dan Dia telah bangkit buat kita. Yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia. Kita nyanyikan lagu ini dari awal. Salibmu membuka mata. Haleluya. Salibmu membuka mataku, betapa berharga. Bukan dengan emas atau perak, tapi dengan darah yang mahal kita ditebus. Menanggung semua dosaku, berikan hidupmu menggantikan diriku. Bukan karena kemampuan kita, Karena perbuatanku, anugerah yang selamatkanku. Yesus, apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawamu? Yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karuniamu. Saudara, pejamkan matamu. Biarlah firman ini berbicara pada setiap dari kita. Kalau Yesus tidak mati dan bangkit buat kita, sia-sialah kepercayaan kita. Tapi karena Yesus mati dan Yesus bangkit, maka kita adalah orang-orang yang memiliki pengharapan. Hari ini saudara, saya mau katakan, Yesus sudah bangkit mengalahkan maut. Ini bukan hanya sekedar fakta dalam sejarah, tapi biar ini hidup di dalam hati kita. Sehingga kita tidak menangisi lagi hal-hal yang lain, hal-hal yang kecil, hal-hal yang sederhana. Karena saya percaya, kalau saudara mengarahkan matamu kepada salib, semua yang kau anggap berharga jadi tidak ada artinya. Engkau sudah ditebus dengan darah yang mahal. Ikut Tuhan dengan setia, jangan tukarkan Tuhanmu dengan apapun. Hari ini biarlah, kalau engkau sekalipun datang dengan air mata, dengan hati yang berat dan kecewa, selama engkau berdiri di dekat kubur Yesus, selama engkau tetap setia sama Yesus, saya berdoa engkau akan mengalami seperti yang Maria alami. Karena sebetulnya bukan engkau yang terlebih dahulu cari Dia, tapi Yesus yang cari engkau. Yang harus kita lakukan adalah membuat diri kita bisa ditemukan oleh Tuhan. Tidak mengeraskan hati, tidak memakai banyak alasan. Tapi biarlah hari ini saya berdoa, engkau berkata, Tuhan, aku telah melihat engkau. Dulu mungkin aku dengar dari apa kata orang, tapi hari ini aku telah melihat Tuhan. Dengan mata yang terpejam, kalau ada di antara saudara, saudara bilang, hari ini Tuhan aku
betul-betul rasanya seperti Maria. Aku mengasihi Engkau Tuhan, tapi ada hal-hal dalam hidupku yang membuat aku bersedih. Biarlah dimanapun saudara berada, saudara mengangkat tangan. Saudara bilang sama Tuhan, angkat tanganmu yang sebelah kiri, yang kanan ditaruh di dada. Tuhan, Kau melihat tangan-tangan yang terangkat. Kami mungkin tidak cerita sama siapapun Tuhan, tapi sama seperti Maria kami menangisi, kami meratapi hal yang membuat kami sedih. Dan kami tahu Tuhan, Kau adalah Allah yang lembut. Engkau panggil kami dengan nama kami. Engkau panggil kami dengan suara yang kami kenal. Dan biarlah Tuhan, sebagaimana Engkau memanggil Maria, Kau juga panggil kami lagi dalam hati kami. Sehingga kami tahu Yesus adalah Yesus yang bangkit. Yesus yang tinggal dalam hati kami. Memberikan kami kekuatan, memberikan kami pengharapan, memberikan kami sukacita. Dan pakailah kami Tuhan melewati segala badai, cobaan dalam hidup kami. Untuk kami bisa memberitakan Engkau. Sehingga ketika kami keluar dari masalah ini, entah masalah kesehatan, keluarga, keuangan, apapun itu Tuhan, kami bisa berkata dengan nyaring, aku telah melihat Allah. Materaikanlah firman-Mu dalam hati setiap anak-anak-Mu Tuhan. Engkau sumber harapan kami, Engkau memberikan yang terbaik bagi kami. Dan biarlah kami ditemukan jadi anak-anak-Mu yang setia. Roh Kudus, terima kasih. Biarlah Engkau gemakkan di saat yang tepat. Berikan kemampuan kami untuk melakukannya dalam hidup kami. Dan biarlah semuanya kami bawa untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami diberkati oleh firman-Mu, kami dikasihi oleh Engkau, dan kami mau hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, semua yang diberkati, sama-sama kita katakan amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Ini gemuk, gak ada suaranya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan, berterima kasih karena telah mendengarkan firman Tuhan-Mu yang hidup Tuhan. Biarlah kami berikan bangkit dalam pengharapan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Saya merasa tidak lagi jauh dari manapun, selalu dekat dengan Engkau Tuhan. Terima kasih juga pada Lena yang mengajak kami ke sini mendengarkan firman. Sama-sama. Bu, ayo kita pulang Bu. Belum beres Kita ambil komisi. Cepet Bu, nanti gak konsumsi. kebagian. Kan kita duduknya di depan. Ayo Bu. Konsumsi. Iya itu komisi. Ayo Bu, ayo. Ini Nanti dulu belum ini beres ini pesen show-nya aku ya. Ini belum Dadah. habis. Dah. Maaf Lena, saya pulang duluan ya. Ini kunci saya bawa nih. Aduh. Ini nggak bisa masuk sih. Ibu, Kata ibu. si Eha. Kalau gitu saya juga ikut pulang Oh, atuh. iya. Kan ibu sama Eha ikut saya. Oh Ya, iya kita iya. pulang ya. Ya. Aduh, permisi ibu-ibu. Permisi ya, duluan ibu-ibu, ya. permisi. Duluan, permisi. Oh komisi. Ya, ibu semuanya bisa berikan sekali lagi aplaus buat teman-teman kita dari Gia Maleer, dari tim kreatif wanita Gia Maleer. Ya, terima kasih untuk Ibu Jessica yang sudah memberkati kami pada pagi hari ini. Saya kembali mengundang Ibu Jessica boleh tampil ke depan bersama Ibu Kumala untuk mendapatkan ucapan terima kasih yang akan diwakili oleh Ibu Kumala. Terima kasih dari kami kaum wanita PAJ MD6. Ya, silahkan Ibu Kumala. Ya, terima kasih untuk Ibu Jessica Abraham yang sudah memberkati kita pada pagi hari ini. Sekali lagi Tuhan Yesus memberkati Ibu Jessica dimanapun beliau melayani. Ya, ibu-ibu semuanya, hari ini persembahan saya mengundang juga Ibu Marisa sebagai ketua panitia yang akan memberikan persembahannya terkumpul pada hari ini ya. Ibu-ibu semuanya kepada Ibu Iit Bendahara MD6, Ibu Iit juga boleh tampil ke depan. Ya, ibu-ibu, bapak-bapak semuanya hari ini terkumpul persembahan kita sebesar Rp5.185.500 yang akan diberikan untuk PAJ MD6. Silahkan. Ya, terima kasih. Ibu-ibu semuanya, hari ini terkumpul persembahan kita sebesar Rp5.185.500 yang akan diberikan untuk PAJ MD6. Silahkan. 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 Sil
Ya, sekali lagi Bapak Ibu semuanya terima kasih untuk kehadirannya pada pagi hari ini. Terima kasih khususnya untuk teman-teman semuanya yang boleh hadir, khususnya dari Jamblang, Cirebon, dari luar kota, mungkin sudah jauh-jauh hari ya. Sudah dari pagi-pagi sudah mempersiapkan kehadirannya di tempat ini. Terima kasih juga untuk teman-teman semuanya dari GIA Sebandung Raya yang sudah hadir. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam seluruh persiapan pada ibadah hari ini, terutama untuk kuota ya, karena keterbatasan tempat tidak semuanya dari setiap gereja boleh hadir seluruhnya tanpa kuota karena keterbatasan tempat. Terima kasih untuk teman-teman semuanya. Teman-teman, sebelum kita akan melanjutkan dengan pengumuman aktivitas MD6 PAJ Kaum Wanita di tahun ini, kita akan melihat dulu video kebersamaan di tahun sebelumnya, tahun 2025. Ya, boleh? Bagimu, bagi kemuliaan-Mu, sorak kemenangan Kau berikan bagiku. Hidupku takkan sama lagi, ku jadi apa? Lebih dari pemenang. Bersuka, sekarang ku bernyanyi, ku berikan hidup bagimu, bagi kemuliaan-Mu. Kemenangan Kau berikan bagiku. Hidupku takkan sama lagi, ku jadi lebih dari pemenang. Ya, teman-teman, itu kebersamaan kita di tahun 2025. Dan tahun ini kita akan kembali bertemu bersama-sama di dalam acara fellowship di Grafika Lembang tanggal 6 Agustus. Nanti karena kuota terbatas seperti biasanya teman-teman, mohon cepat-cepat mendaftar kepada ketua KW masing-masing. Sebelum informasi detailnya seperti apa, kita lihat kembali video untuk acara fellowship kita tanggal 6 Agustus 2026. Tim multimedia bisa kembali. Salam kaum wanita yang dikasihi Tuhan. Mari lingkari kalender Anda dan persiapkan hati untuk bertumbuh bersama dalam ibadah kebersamaan kaum wanita MD6. Catat waktunya. Kamis, tanggal 6 Agustus tahun 2026, bertempat di Grafika Cikole. Momen ini adalah kesempatan indah bagi kita untuk saling menguatkan, berbagi kasih, dan memuji Tuhan di tengah keindahan ciptaannya. Jangan sampai terlewatkan. Mari segera daftarkan diri Anda sekarang juga. Sampai jumpa di Grafika Cikole. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, silahkan segera mendaftar kepada ketua KW masing-masing. Informasi detail nanti akan diberikan ya teman-teman semuanya. Pada akhirnya teman-teman, kita mengucapkan terima kasih untuk Ibu Jessica, terima kasih untuk teman-teman yang melayani di atas stage ini yang memberkati kita dengan pujian, dengan musik mereka. Ibu Jessica sudah memberkati kita dengan firman Tuhan. Seluruh tim panitia dan tim angklung, seluruh tim drama, tim kreatif yang sudah memberkati kita pada ibadah pagi hari ini. Sebelum kita nanti akan menutup ibadah hari ini, nanti Bapak Elia sebagai Ketua MD6 akan memberkati kita dengan doa berkat, tapi saya mengundang seluruh panitia, seluruh pendukung acara boleh naik ke atas
panggung ini kita akan menyanyi bersama teman-teman. Kita akan menyanyikan Abdi Moal Mundur. Sebagai bukti bahwa kita kaum wanita MD6 tidak akan mundur. Tapi kita akan terus maju melangkah di dalam pengharapan baru. Seperti firman Tuhan yang dibagikan hari ini. Amin teman-teman, saya undang semuanya sama-sama. Boleh maju ke depan pendukung acara, seluruh panitia. Boleh sama-sama kita maju ke depan. Kita akan menyanyikan bersama. Mari kita sama-sama mengakhiri ibadah Paskah PAJ kaum wanita di dalam doa. Sebagaimana pujian ini Tuhan, kami berkomitmen, kami bertekad, kami tidak akan mundur, kami tidak akan kembali kepada dunia, kami tidak akan dikuasai oleh masa lalu kami yang kelam, karena kami punya pengharapan, Yesus yang bangkit, Yesus yang hidup, memberikan kepada kami masa depan yang penuh dengan harapan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pada siang hari ini kami boleh bersama-sama menikmati hadirat-Mu, dipuaskan, disegarkan oleh kebenaran firman-Mu, oleh setiap pujian yang kami naikkan Tuhan. Hamba berdoa biarlah ibu-ibu yang hadir pada siang hari ini, juga bapak-bapak yang mengambil bagian di dalam pelayanan, kami semua Tuhan boleh membawa kebenaran firman ini untuk kami pegang di dalam kehidupan kami. Apapun pergumulan yang kami hadapi, kami tahu kuasa kebangkitan-Mu Tuhan selalu menyediakan harapan, selalu memberikan kemenangan bersama-sama dengan kami yang menaruh percaya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu berdoa memberkati
hamba-Mu Tuhan, Ibu Jessica Abraham yang sudah menjadi saluran berkat buat kami. Hamba juga berdoa untuk setiap sidang jemaat-Mu. Kalau sebentar kami akan pulang ke tempat kami masing-masing. Khususnya Tuhan, ibu-ibu jemaat yang datang dari Jamblang, dari Cirebon, Tuhan Engkau yang akan menyertai. Kalau mereka kembali ke kota mereka masing-masing, perlindungan penyertaan Tuhan menjadi bagian mereka. Sehingga boleh berkumpul kembali dengan keluarga dengan tidak kurang suatu apapun. Dan hamba berdoa Tuhan, biarlah seluruh jemaat-Mu, khususnya kaum wanita di majelis daerah 6 ini, tetap menjadi wanita-wanita yang kuat, wanita-wanita yang menjadi tiang penopang di dalam rumah tangga mereka, di dalam gereja, dan bagi kemuliaan nama Tuhan, hidup mereka menjadi saksi. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan kami alaskan seru doa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu sekalian, kita mau tadahkan kedua tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan. Setelah kita bersama-sama beribadah di dalam ibadah Paskah pada siang hari ini, pulanglah Bapak Ibu, jadilah berkat dimanapun engkau berada, tetaplah memiliki pengharapan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Maka kasih sayang dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, anugerah yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dan penyertaan Allah Roh Kudus akan menjadi bagian kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Yang percaya dan diberkati Tuhan, mari katakan bersama-sama, amin. Tuhan berkati. Ya, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.